Grina terdepan. Semakna No. No. Ayo mulai. Kamu pikir apa? Kudunya kudu. Yes. Kudu bola. Sampai apa nih? Orang kan tambah tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat pagi luar biasa. Yang kami hormati Ibu Tuti Maria selaku Kepala SMK Negeri 6 Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Sukoharjo. Perkenankanlah kami selaku guru penggerak di SMK Negeri 6 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dalam kesempatan kali ini memberikan sosialisasi atau diseminasi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu Bapak yang kami hormati, namun sebelumnya adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami selaku guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu menyempatkan menghadiri undangan dari kami. Baiklah, langsung saja Ibu Bapak tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan yang dimana beliau berperan sekali dalam dunia pendidikan. Banyak sekali ajaran-ajaran beliau yang kita anut sampai sekarang ini. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum adanya guru penggerak, tertanam dalam benak saya bahwa seorang guru harus menularkan ilmunya kepada siswanya dengan tidak memperdulikan kondisi anak kita, kondisi siswa kita. Kita sebagai guru kadang-kadang hanya menginginkan apa yang menjadi ideal kita, mengumpulkan tugas, mengerjakan pekerjaan rumah, harus mendapatkan ulangan yang baik. Itu adalah beberapa ciri atau beberapa hal yang selama ini kita lakukan. Namun kalau menengok apa yang sudah kita lakukan itu disesuaikan dengan pola pikir dari Ki Hajar Dewantara, hal itu sangatlah bertentangan. Untuk itu kita perdalam lagi tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah menuntun. Bahwasanya kita sebagai seorang guru itu bertindak sebagai penuntun. Karena kita sebagai seorang penuntun, berarti pekerjaan kita adalah menuntun. Menuntun seperti ketika anak-anak belum bisa belajar, menuntun, meneta, nah seperti itu. Maksud pendidikan itu adalah menuntun bahwa segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai ke arah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan secara umum itu adalah selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dalam anggota masyarakat maupun selamat dan bahagia sebagai makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahwa tujuan pendidikan itu adalah selamat
dan bahagia. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah tadi menuntun seorang, diibaratkan sebagai seorang petani, bahwa pada hakikatnya itu seorang pendidik itu menanam. Misalkan kita menanam jagung, itu hanya dapat menuntun tumbuhnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara benih jagung yang sudah disemai, kemudian memberi pupuk, memberi air, merawatnya dari serangan hama, serangan hewan-hewan yang senantiasa mengganggu pertumbuhan. Itu diibaratkan bahwa kita sebagai guru itu adalah menuntun. Bagaimana kita mulai menyemaikan benih-benih pemikiran, benih-benih ilmu pengetahuan kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana kita merawat agar pengetahuan yang kita tanamkan itu senantiasa bisa tumbuh dan berkembang di dalam diri anak. Bapak yang kami hormati, seperti yang apa yang kami sampaikan tadi, ibarat kita menanam jagung, bagaimana pertama kita menyiapkan lahan. Berarti kita menyiapkan anak didik kita, menyiapkan kondisi anak. Apakah kondisi anak itu mampu untuk kita beri ilmu, untuk kita beri pengetahuan. Berarti kita harus memahami tentang kondisi dasar anak, karena bahwa semua anak itu tidak mempunyai kondisi yang sama atau kemampuan awal yang sama, ilmu yang sama. Menyiapkan lahan berarti menyiapkan anak didik, baru kita menyemaikan jagung, artinya menyemaikan atau menanamkan pengetahuan yang kita transfer. Kemudian setelah benih itu tumbuh, kemudian kita akan merawatnya. Pun demikian ketika anak-anak kita berikan ilmu pengetahuan, maka kita jaga agar pengetahuan itu tetap tertanam dalam diri anak-anak kita. Benih jagung tumbuh menjadi tanaman yang subur karena perawatan dari Pak Tani. Pun demikian, nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak diharapkan bisa tumbuh dan berkembang sehingga anak mampu untuk bersaing, untuk berkompetensi di masyarakat. Terlebih-lebih anak-anak kita, anak-anak SMK, bagaimana kita menanamkan kemampuan agar anak-anak nantinya bisa berkompetensi atau bersaing dengan anak-anak dari sekolah yang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Ibu Bapak yang kami hormati, kemudian dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya itu adalah tentang budi pekerti, watak, karakter. Adalah bersatunya perpaduan yang harmonis antara pikiran, perasaan, kemudian kehendak dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang perlu kita pahami pada kesempatan kali ini adalah dikaitkan dengan soft skill, Bapak Ibu. Jadi diharapkan nilai-nilai yang kita tanamkan itu bukan hanya berupa nilai-nilai pengetahuan yang sifatnya bisa dilihat, ya. Misalkan kemampuan anak untuk memperbaiki sepeda motor, kemampuan anak-anak untuk membuat desain gambar, kemampuan anak-anak untuk menjalankan perbankan. Namun di samping hal-hal yang kita tanamkan itu tadi, kita juga harus memberi bekal kepada anak tentang soft skill, yaitu budi pekerti. Soft skill tidak bisa didapat anak-anak dari orang lain.
Maksudnya dari teman-teman mereka, kita selaku pendidik harus menanamkan nilai-nilai, harus mengajarkan nilai-nilai soft skill, harus memberi contoh tentang nilai-nilai soft skill yang harus mereka kuasai, sehingga apabila nanti anak-anak kita bekerja, anak-anak kita melamar suatu pekerjaan, itu akan menjadi bekal yang bermanfaat. Kejujuran, kecerdikan, kerajinan, sopan santun itu sangatlah penting di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia industri. Bagaimana mereka harus berinteraksi dengan teman-teman mereka nanti, bagaimana mereka harus berinteraksi kepada rekan yang lebih senior, dan bagaimana mereka berinteraksi kepada para juniornya. Nanti akan kelihatan apakah anak tersebut mempunyai budi pekerti atau soft skill yang diinginkan. Ibu bapak yang kami hormati, kemudian selanjutnya kita harus memahami tentang kodrat anak tentang bermain, ya. Pada dasarnya anak-anak itu senang bermain, karena bermain memang adalah kodrat anak. Diharapkan dalam konteks ini, di dalam menyampaikan pembelajaran, konteksnya kita pakai bermain. Berarti kita menjadi rekan main dari anak. Bagaimana kita mentransfer ilmu tanpa mereka menyadari betapa beratnya ilmu yang mereka terima, dengan cara bermain, dengan cara kita sebagai rekannya, seperti itu. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, karsa, karya, dan pekerti itu sudah ada pada diri anak. Jadi dengan mengembangkan soft skill tadi, anak-anak diharapkan mereka mempunyai daya cipta, mempunyai daya kompetensi, kemudian mereka mempunyai budi pekerti. Ibu bapak yang kami hormati, permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa bagaimana kita bisa mentransfer ilmu, mentransfer hard skill kepada anak tanpa anak harus merasa terbebani. Mereka merasa enjoy. Ini bagaimana ini tantangan buat kita, bagaimana agar pelajaran yang kita sampaikan itu tidak menjadi beban kepada anak. Apakah itu nanti kita harus mengganti model pembelajarannya, ataukah Bapak Ibu bisa menggunakan media-media yang ada di sekolah maupun sarana-sarana yang ada di sekolah. Ini tentunya Bapak Ibu guru harus inovatif. Bagaimana memanfaatkan sekeliling untuk menjadikan anak itu menerima ilmu dengan enak, ya, dengan tidak merasa terbebani. Ini seperti kalau istilahnya bermain congklak, kemudian bermain gobak sodor. Ini ada nilai-nilai yang tertera di dalam permainan tersebut, ya. Karena setiap permainan pada zaman dahulu mungkin ada filosofisnya, ya. Bagaimana kalau untuk bermain gobak sodor, kemudian itu tentang menerapkan bagaimana strategi, kemudian bagaimana menjaga kekompakan antar sesama, menjaga kebersamaan di antara teman-teman sebaya. Pun demikian dengan permainan congklak, di situ mungkin nilai-nilai yang bisa saya sebutkan, bagaimana kita mengatur strategi untuk mendapatkan tabungan yang sebanyak-banyaknya dengan punggungnya ini, ya. Ibu bapak yang kami hormati, kemudian selanjutnya kita juga harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Tentunya berpihak kepada anak di sini tidak harus anak itu harus dituruti semua kemauannya, itu tentunya tidak. Kalau di dalam itu ada kalimat menghamba kepada anak, itu mungkin menghamba di sini maksudnya bukan kok
terus anak dianggap sebagai Tuhan atau sebagai majikan, itu tidak. Namun di sini bagaimana kita melayani anak dengan anak itu tidak merasa terbebani itu tadi. Jadi maksud dari menghamba itu adalah melayani anak dengan tidak mengurangi hak-hak kita sebagai seorang pendidik. Artinya bahwa pendidikan yang berpihak pada anak itu harus bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati anak-anak kita, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk istilahnya melayani kepada anak. Di sini disebutkan menghamba, tapi lebih tepatnya melayani agar anak itu merasa nyaman di dalam belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pokok pendidikan harus terletak dalam pengakuan bahwa ibu bapak harus atau hanya orang inilah yang dapat berhamba kepada sang anak dengan semurni-murninya. Maksud di sini ditekankan menghamba. Sekali lagi, bagaimana pendidikan yang kita sajikan, pembelajaran yang kita sajikan itu bisa mengcover kemampuan anak, bisa digunakan oleh segala anak dalam segala kemampuan awalnya tadi. Mereka menguasai dan menerima ilmu yang kita transfer dengan tidak merasa berat hati. Yang selanjutnya adalah masih dalam proses menghamba kepada anak. Jadi pemikiran tentang berhamba pada anak itu tersendiri tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Ki Hajar Dewantoro saat menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Ya, tangis yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan dalam mengganggu tugasnya. Nah, ini bagaimana dalam hal ini kita dalam pembelajaran tidak memberikan tugas yang terlalu berat kepada anak. Bagaimana atau mungkin bisa juga tugas yang kita sampaikan kepada anak itu sifatnya mungkin kita bisa menggali hobi anak, sehingga anak di dalam mengerjakan suatu tugas itu, karena itu dinilai sebagai hobi, itu mereka merasa enjoy. Jadi tugas anak dari mapel 1, mapel 2, mapel 3 lainnya itu tidak terasa membebani anak-anak kita. Jadi mungkin dengan berkolaborasi seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan, jadi beberapa mata pelajaran berkolaborasi untuk membuat suatu tugas. Jadi dengan satu tugas yang menarik itu dapat diselesaikan oleh anak, sehingga mampu untuk mengcover beberapa tugas dan mapel dari Bapak Ibu Guru. Kemudian Ibu Bapak, kami sampaikan tentang relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat itu kepada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Menuntut di sini artinya kita bisa berkolaborasi, berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Ya. Kemudian selamat dan bahagia itu adalah tujuan dari proses pembelajaran. Guru berkolaborasi itu artinya guru menciptakan kedalaman baik itu spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan. Jadi di sini kata kuncinya adalah berkolaborasi atau bekerjasama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian murid dan guru merdeka belajar dan berkolaborasi bersama-sama menggali, mengembangkan potensi yang ada pada murid dan mengakomodasi karakteristik dari anak-anak tersebut. Ibu Bapak yang kami hormati, bahwa ini tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ya, bagaimana anak-anak itu di masa lampau, kemudian masa kini,
masa depan itu harus bagaimana, sudah dijelaskan bahwa prosesnya itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, kemudian kita refleksif ya, kemudian kita juga bisa berpikir kritis. Ibu bapak yang kami hormati, mungkin demikian apa yang bisa kami sampaikan tentang filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tentunya banyak sekali kekurangan dalam hal kami menyampaikan, namun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat khususnya pada diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu guru semua tersebar ke SMK Negeri 6 Sukoharjo. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.